Ya. Kendorkan ikat pinggang, ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah berapa tahun keluhan matanya? Sekitar 2 tahun, Pak. Oh, baru ya, sebenarnya 2 tahun ya. Dari gula ya. Ya, jadi yang sakit gula di tetak punggung ya. Jadi yang diabetes. Nah, kaki kanan kebas, masuk juga tuh diabetes ya. Bisa kaki kanan kebas, itu efek dari diabetes bisa, atau efek saraf kejepit juga bisa ya. Ya, kita cek ya, darahnya kental ya. Ini cara pengecekan darah kental atau tidak. Nah, ini saya ulang-ulang nih, tekan nih. Tidak merah-merah punggungnya, berarti darahnya kental. Ya, itu ya. Salah satu cara mengecek darah kental atau tidak. Yang kedua apa caranya? Pakai silet. Langsung dicek. Nggak usah ya. Nggak usah pakai silet ya. Langsung saja kita apa itu? Langsung kita cek ya. Kekentalan darahnya dari tadi kita tekan ya. Kita tekan. Apakah dia merah atau tidak? Nah, ini tidak ya. Tidak merah. Pernah cek kekentalan darah? Belum. Oh, jadi selama ini nggak pernah dicek dokter. Kalau Kak merah ini ya, ya. Gula di rumah. Di klinik. Oh, di klinik dekat rumah ya. Yang operasi itu, operasi itu pernah operasi mata. Iya. Gulanya biasanya berapa? 200-an. Pernah 400? Enggak. Pernah ya, ya. Itulah yang menyerang mata jadinya ya. Oke, insyaallah. Yang diabetes. Kalau diabetes satu orang ya. Kalau banyak kita bet. Jangan dipikirin. Itu pelajaran bahasa Indonesia. Jamak. Ya, jadi yang diabetes yang di rumah pertama diurai semuanya ya. Lakukan general treatment ya. Yang di rumah yang diabetes. Ini Bapak dari Medan. Siapa namanya tadi, Pak? Pak Yus Rizal. Dari namanya kecium bau rendang ya. Iya. Kental kali itu. Kental. Padang ya aslinya? Sibolga. Sibolga. Oh, Sibolga. Tapi dasarnya dari Sumbar. Oh. Kok namanya Yus Rizal? Yus Rizal. Ada darah Sumbar. Kesasar berarti. Kesasar namanya nih. Ya. Karena pikir kan tadi Yus Rizal itu kan Padang kan biasanya kan? Ya, Masya Allah. Nanti sulit ditebak ya. Ya, ini ya dengan izin Allah ya, kalau langsung ditata gunakan dulu. Ngeceknya gini aja tuh. Nah, lama-lama kelihatan cering, bunyi cering ya, merah ya, Pak. Itu baru gulanya bagus ya. Kalau merah gulanya bagus, Pak. Ya, kalau merah ini langsung merah kan, diginin kan. Tracingnya bekasnya kan, wah ya. Bukan berarti masuk angin ya. Ya. Ini kan nggak merah-merah kan? Ya, berarti salah satu efek dari itu menekan saraf mata dari gulanya itu kan? Ya. Jadi semua diurai dulu. Nah, diurai dulu semua. Terus tekan, getarkan sepanjang pinggir tulang belakang sebelah kanan. Nah, ya, ini juga sedikit ya. Lebalan. Ya. Pegel di sini ya. Ke arah paru-paru mendekati livernya. Terus ke bawah lagi. Nah, dengan tetak punggung, maka ya, karena gula itu efeknya ke sistem semuanya kan? Sistemik dia ya. Jadi makanya dengan tetak punggung semua diperbaiki, maka secara alami
organ menjadi lebih ringan, diurai darahnya hingga tidak lagi tinggi gulanya ya, maka fungsi organ akan meningkat ya, kerjanya akan lebih ringan. Kalau semakin tinggi gulanya semakin berat ya, darah semakin kental, ginjal semakin berat ya, kemudian jantung pun semakin berat memompa. Efeknya tadi ya, cepat capek kan ya. Nah, setelah ditotok lebih segar badan. Lebih segar ya. Ya, dulu biasanya apa keluarnya? Udah capek. Ya, udah capek lanjut sekarang. Sekarang? Ya tadi siang tuh udah capek. Udah capek ya. Nah, dengan totok insya Allah makin segar ya. Nah, ini pegel nih, terasa sekali. Ya. Jadi sambil ditotok general treatment, sambil berhenti pada bagian-bagian yang terasa lebih tebal ya. Terus ke bawah lagi. Yang diabetes ya, yang diabetes di rumah silakan diikuti. Secara alami totok punggung menurunkan kadar gula dalam darah. Kita cek lagi ya. Belum merah juga, darahnya masih kental. Terus lagi totok lagi ya. Lama-lama merah dia ya. Kalau sudah merah otomatis berarti darahnya sudah mencair. Nah, nyaman ya? Nyaman. Habis makan ditotok orang apa coba? Lagi kau dustakan. Itu makan anggur. Lengkap lah sudah itu. Lengkap. Ya. Subhanallah. Kok saya yang jadi ngantuk Ustaz? Itu berarti gulanya naik. Gulanya naik. Bangun-bangun jam ini. Yang ditotok itu ngantuknya ini. Terus ya. Terus lagi. Nyaman insyaallah ya. Tekan getarkan untuk mengurai gula dalam darah. Nah, Masya Allah. Dengan izin Allah, yang sakit gula sering ditotok, maka gulanya secara alami akan turun ya. Dr. Ahmad Ibrahim waktu beliau notok pasien beliau ya, yang sudah pasang alat tuh, nah, ditotok alatnya berbunyi. Ternyata ketika alat berbunyi gulanya turun. Nah, itu ya. Alatnya yang sudah dipasang dalam tubuhnya berbunyi. Stop dokter, alat berbunyi, gula saya turun. Subhanallah ya. Jadi bisa totok punggung untuk menurunkan kadar gula dalam darah. Jadi yang diabetes ya silakan dipraktekkan. Yang diabetes, yang sampai luka kakinya tadi Pak siapa? Yang dari Palu itu, yang sampai ketusuk apa itu? Telapak kakinya sampai membusuk ya. Tusuk sate ya. Subhanallah. Ditotok 1 bulan ya kering ya. Jadi yang punya luka tidak perlu diamputasi ya. Tidak perlu diamputasi ya. Pak Jihad juga ya. Pak Jihad juga kirim tuh ya. Yang sudah membusuk luar biasa ya. Nah, ditotok sama beliau dengan izin Allah kering dan nggak sakit lagi ditekan ya. Itu contoh luka diabetes dengan totok punggung insya Allah bisa diatasi. Jadi yang punya luka diabetes yang sudah membusuk ya, maka sebaiknya ditotok lebih sering. Jangan totoknya sebulan sekali ya. Kalau perlu totok setiap hari ya. Totok punggung juga tidak hebat-hebat banget lah ya. Harus totok lebih sering. Tidak bisa sekali totok sembuh insya Allah. Jadi yang sudah penyakitnya parah sebaiknya totoknya lebih sering. Yang diabetesnya sudah parah. Kita punya pasien ya diabetes. Saya Ustadz diabetes 20 tahun. Berobat kemana Ibu? Sudah Ustadz selesai di Indonesia. Terus kemana lagi? Ke Singapura sudah selesai. Kemana lagi Bu? Ke Amerika sudah selesai Ustadz. Terus kemana lagi Bu? Wah, sudah selesai lah gitu ya. Ternyata malah semakin berat penyakitnya ya. Akhirnya malah ginjalnya semakin parah. Mau transplantasi ginjal Ustaz. Masya Allah ya. Ya sudah lemas badannya, sudah mulai bengkak kan ya. Jalannya juga sudah sengal-sengal gitu ya, napasnya ya, lambat dia berjalan. Segar kembali ya. Lalu totok tiap hari selama 1 bulan. Sekarang bengkaknya sudah hilang semua, badannya normal kembali ya, segar lagi. Jadi yang sudah parah diabetesnya sebaiknya totok setiap hari selama 1 bulan kalau perlu ya.
Jangan otoknya sebulan sekali tadi, ya. Makanya perlu keluarganya diajarkan, ya. Kita selalu mengajarkan keluarganya, ya. Ya, lalu samping tulang belakang sebelah kiri, ya. Kanan sudah, lalu kiri. Ini juga mengurai gula dalam darah, ya. Mengurai gula dalam darah, ya, samping tulang sebelah kiri. Yang diabetes, ya, yang orang tuanya diabetes di rumah, nah, itu jadi pintu surga itu, ya. Otot tiap hari. Kata pasien saya, kalau ada orang tua sakit tuh surga di depan mata, subhanallah, ya. Jadi anaknya harus belajar gitu kira-kira, ya. Jadi anaknya harus belajar, ya. Jadi yang orang tuanya diabetes sebaiknya anaknya belajar. Totok saja setiap hari. Kalau perlu 3 kali, kalau masih kurang juga 5 kali setiap hari, ya. Tidak ada masalah. Semakin sering ditotok, semakin efeknya insya Allah semakin baik, ya. Terus ke atas lagi, sepanjang pinggir tulang belakang sebelah kiri. Makin nyaman pasien kita, ya. Enak, Pak? Enak, ya. Nyaman, ya. Jadi totok itu nyaman insya Allah, ya. Totok itu nyaman. Jadi pemirsa di rumah, kalau ada yang notok kesakitan, bapak ibu kesakitan, harap dibalas. Itu Bang Buat. Tapi Pak Yusri Jalil ini Ustaz, istrinya terapis juga. Ya, begitu. Nah, terapis juga. Jadi ini perlu ditonton ini sama istri. Ya, Jadi masalah. udah dihubungin istri Pak. Terus ya, ini memang nggak perlu, nggak apa itu, nggak harus apa tadi, ya nggak bisa sekali 2 kali kan, harus lebih sering, ya, Oke. lebih sering ditotok. Nah, yakin itu insya Allah, ya. Kalau sering ditotok, semakin cepat proses pemulihannya kan, sunatullahnya kan gitu kan. Yang sudah 50 tahun nggak pernah disapu, udah punya tebal, nyapunya setahun sekali, tambah tebal ya. Sapu setiap hari, kalau perlu sapunya sehari 5 kali, maka insya Allah dia lebih cepat tipis. Sapu lagi lebih cepat tipis, ya, akan lebih cepat normal, gitu kira-kira, ya. Dah, lalu tengahnya, kanan, kiri, tengah, ya. Kalau kena tengah pas tulangnya, maka senyamannya saja, tidak perlu terlalu keras, ya. Nah, ini sudah terasa, ya. Ke ginjalnya itu, ya, udah mulai. Lego, Ustaz. Ya, coba lihat nih itu, ya kan? Udah mulai lemah ginjalnya sedikit. Nah, ya kan, dalam kan? Iya. Tuh, turun. Mentok. Ya, karena memang gula itu kan sistemnya kena semua, sistemik dia kan, ginjalnya dapat juga pelan-pelan makin berat, jantung makin berat. Terus lagi ini bagian tengahnya, ya, sedikit nih agak sakit, ya. Pankreas sebelah kiri atau kanan? Kanan. Nah, lambung ke kiri kan, lambung pankreas berhenti nih. Look tuh, coba cek. Nah, kelewat. Ya, ya. Look tuh. Kalau dari sini bisa Ustaz. Coba dari atas. Nggak boleh dari atas. Enggak, Lego. ada. Ya, awas kelewat. Look, berhenti, ya. Ada tulangnya Pak. Ada. Tolong sudah balik ke Medan. Ini juga kena nih, ya. Nih juga, ya, ke lambung, ya, lambung liver. Liver lambung. Ah, tuh, kena juga kan? Livernya. Terasa tuh. Ah, ini juga nih. Ya, ke paru-parunya. Ya. Wah, semua Ya, betul kan? Nah, tapi dia udah mulai merah nih, kita lihat. Oh, berarti dari jitu tadi Ustaz ya. Udah mulai merah bekasnya. Ya, tadi nggak ada merahnya. Tadi kita tekan berkali nggak merah. Ya, mulai. Bagian kedua, arahkan ke panggulnya. Ya, arahkan ke panggulnya. Jadi efeknya ke kaki, ke bas, ya. Ke bas tidak mempan dibacok, ya. Itu kebal. Tidak, saya. Ini yang kakinya ke bas, ya. Saya cari, ya, penyumbatan yang menekan saraf ke kaki. Ketekan saraf ke kaki, otomatis darah nggak lancar, ketekan pembuluh darah kan.
hingga kebas mati rasa. Titiknya yang mana? Titiknya yang ini Pak. Ini Pak ya. Ini pegel nih terasa ya. Terasa pegel. Nah, maka ini kita tekan. Nah, kluk masuk jempol kita kan di sini ya. Tekan pelan-pelan ya, tekan pelan-pelan. Tapi Pak Zul nggak kebas kakinya ya? Ya? Ya, itu efek biasa ya. Orang diabetes begitu ya. Kebas, kita cek nih. Penyumbatannya di mana? Jelas ya? Ya, gluk masuk dia. Saya tekan lagi. Saya tekan lagi. Sakit nggak? Enggak. Nyaman ya. Kalau sakit boleh balas. Ntar saya tangkis. Jelas ya? Saya tekan lebih keras lagi. Diabetes ya, yang kakinya kebas. Diabetes yang kakinya kebas, ini titiknya. Ya, yang kebas di kaki, ya. Kalau sudah lancar darah, cepat kebasnya hilang insya Allah. Kan banyak yang narapi kita orang diabetes kebasnya nggak hilang-hilang kan? Ya. Mungkin kita salah menekan, tidak pas menekan ya. Ini. Itu, ini, dan itu. Pas di samping itu salah. Pas di samping. Kita cari yang paling cekung, paling tebal waktu ditekan, bekasnya paling dekok, paling dalam ya. Itu ciri penyumbatan utama. Pasien tetap nyaman ya, hasilnya maksimal kalau pas titiknya. Nah, ya. Ciri sumbatan utama bekasnya paling dalam. Ya. Jadi yang bekasnya paling dalam itu yang paling utama. Coba kita cek lagi nih. Di sini sebelahnya. Tebel nggak? Ada, dia ada, tapi nggak setebel itu. Ya kan? Coba cek lagi nih, di sebelahnya lagi. Nih. Ini mah otot sakit. Ya kan? Yang mana yang paling dalam? Nah, kita bisa merasakan ini bagian yang paling dalam. Kita cek ya. Kita lihat ya, sedalam apa dia. Pelan-pelan. Tekan lagi. Nah, Macam kolam. macam kolam. Lubang. Ini tidak bolong. Macam kolam ya. Bisa untuk pelihara apa itu kolamnya? Lele. Iya. Oke, itu ya. Ini penyebab kebas di kaki. Besok lebih enteng insyaallah ya. Ya, sekitar L5 lah, sekitar L5 ya. Tekan lagi sekitar L5. Sampingnya ya, bukan tulangnya ya. Ini masih terasa nih penebalannya. Saya tekan masih terasa. Nah, tuh makin dalam ya. Berarti tebal sekali, Saudara. Ya, itulah kenapa nanti nih langsung mungkin kesemutannya hilang. Kalau masih ada semutnya, kasih kapur ajaib katanya. Semprot baik. Semprot baygon. Ya, nih ya. Nih Pak Zul ya, terasa nih ya. Nih Pak Zul nih sudah saya tekan lagi nih tanpa tenaga saya nih. Pak Yus. Pak Yus ya. Pak Yus Rizal ya. Ini tambah dalam lihat nih tuh. Tuh, Masya Allah. Ya, ya. Ya, itu ditekan dia nyaman. Ya, karena kita nggak menekan otot. Kalau penyumbatan, ya memang lemak harus ditekan. Nggak ditekan, nggak dapat kita titiknya. Ya. Yang kiri, yang kanan juga ya. Nah, coba sekarang kita cek yang kanan. Ya. Ini juga akhirnya kalau bangun tidur pegel semua ya. Badan. Ini juga nih, sedikit yang kanan ya. Nih yang kanan ya. Kita cek coba yang kanan. Sedalam yang kiri tidak gitu kan. Pelan-pelan ya. Tekan pelan-pelan senyamannya. Ternyata totok punggung tidak menyakitkan. Nyaman ya. Pasien tetap nyaman. Nah, tidak sedalam yang kiri ya. Ya, tidak sedalam yang kiri. Saya tekan lagi. Ya, saya tekan lagi nih. Ya, terus saya tekan lagi. Ya. Lebih keras yang kanan ya. Dalam juga sih, ya.
Nih, tapi nggak sedalam yang kiri tadi ya. Nih, tapi terasa juga sih di sini ya. Nah, mulai terasa dalam juga nih. Dibenturkan ke L5-nya atau Iya, sampingnya. Samping L5 lah. Samping L5-nya. Nah, itu dalam juga. Itu dalam. Ya, tapi nggak sedalam yang kiri tadi. Ya, oke ya. Yang ke kaki dan organ bawah. Jadi kalau orang sakit gula, ya nggak bisa vitalitas, nggak bisa. Kenapa? Ya gulanya tinggi, mau ditotok apanya? kalau yang gemuk gimana? Dalam lagi ya? Ya, lebih dalam lagi dan dagingnya lebih tebal, jadi lebih agak butuh ekstra tenaga ya. Kadang-kadang tekan di L5 kadang dia rasa sakit ada Ustaz. Ya, sakitnya nyaman. Nyaman ya. Selagi sakitnya nyaman nggak apa-apa. Tapi kalau sakitnya sakit banget, berarti dia mentok ke otot. Oke. Kadang-kadang tipis sekali nih Ustaz. Dia dengan otot nih. Ya, kalau otot itu kan dia kan pasti kenyal, balik. Ini kan otot nih kan Ustaz. Itu ototnya. Jaraknya 1 jari aja. Ya, Kalau dia kebas ke kaki, ya ini di sini. enggak maksudnya kalau ditindih di sini terasanya ke kaki. Oh, karena kan memang ketekan pembuluh darah, otomatis kebas. Bukan berarti penyumbatan. Ya, Otomatis kalau kebas itu berarti darah nggak lancar ke nggak lancar ya. listrik-listriknya gitu. Iya, kalau pas ditekan itu masih nyambung, ada merasa, ada terasa. Ada kena sarafnya itu. Apa yang ada. Ya, ini bagian kedua ya. Bagian ketiga bahu belikatnya. Ini yang ke mata ya. Bahu belikatnya kita cek juga bagian yang ke mata. Oke. Bahu belikat kanan ke mata kanan ya. Nah, jadi yang sakit mata, ya, yang sakit mata, gangguan mata ya. Kita cari titiknya nih ya. Yang paling dapat yang mana? Ini titiknya, Pak. Coba tekan ini ya sampai cekung, kira-kira bisa nggak tuh? Ah, hati-hati pelan-pelan, jangan lepas. Tekan pakai jempol, coba. Coba pelan-pelan. Belum. Coba pelan-pelan. Cari lagi. Itu Pak. Pak Yus itu bukan? Hah? Itu? Tinggal nyaman. Pegal nyaman. Coba. Dorong dulu. Nah, gitu dapat kan? Dorong dulu kan? Gimana, Pak? Dapat itu? Saya tambahin. Keras lagi nyaman? Ah, nyaman ya. Tambah keras tambah nyaman. Oke, dorong dulu. Nah, baru dia naik. Nih Pak, cepat Pak. Bapak ini semangat kali Bapak ini. Enggak kena. Jangan aja. Pelan-pelan Pak. Jangan geram, Pak. Ah, itu? Bukan Pak, kesakitan. Kurang ya? Dikit. Itu? Kurang ke atas. Itu? Ada dikit. Ketekan dia Pak. Gini dulu. Oh iya Ustaz. Dorong dulu baru naik dia tuh. Itu langsung dapat tuh. Kan langsung terasa nih Pak tuh. Pacar. Tuh. Ya. Nah, langsung pegelnya banget nih. Iya. Ya, ini pegal banget Pak. Terasa nih di tangannya beliau nih. Ya. Pegelnya minta ampun. Betul Pak, pegelnya minta ampun? Salah diampuni ya. Nih ya. Jadi ini titik penyumbatan utama yang ke mata. Tekniknya bagaimana? Kalau langsung ditekan, dia otomatis kedorong ke bawah, maka ketutupan belikatnya, ya kan? Jadi triknya didorong dulu, blok, dia baru ngangkat. Ini udah diangkat, Pak, angkat dia tuh. Tuh Pak. Muncul ya gitu, Pak. Ini kan terasa banget nih tuh. Ini Pak. Yang paling pegel nih ya. Ini yang paling pegel di sini sampai lari. Pelan-pelan nekannya. Bayangkan Bapak menekan bola bekel kemarin kan? Kalau nggak pas presisi tengah-tengah, dia pasti melejit. Lari dia Ustaz ya? Nah, ini dia. Kalau pas presisi tengah-tengah, dia diam. Nah, pas sudah diam, baru tambah tenaga. Nah, ini saya tambah tenaga ya. Saya tambah tenaga lagi ya. Ya, jadi yang diabetes, ya menekan saraf ke mata,
Insya Allah dengan izin Allah bisa diatasi dengan tatap punggung. Dalam nggak? Betul kena mata ya. Mata Ya. pencarian juga kena. Jelas ya? Tapi di situ mata pencarian. Ya. Itu kena dia. Itu Pak dapat? Dapat ya? Dapat. Oke, terus pelan-pelan. Senyamannya terus. Masih nyaman? Masih nyaman ya. Kurang tambah. Udah habis lagi tenaga. Udah habis. Makin hilang. Oke. Dia tentang malah makin hilang. Kurang apa? Nanti belum sampai ke bawah kena sarafnya. Didorong dulu tadi. Didorong dulu naik. Baru ditekan. Teknik ya. Itu teknik untuk mengangkat penyumbatan yang di bawah yang menekan saraf. Kalau langsung ditekan dia tenggelam. Waktu kita sorongin naik dia. Ya. Oh ini. Ini ya? Dapat ya? Oke. Nggak sebelum tadi. Ya kan? Yang bilang pasien lah, bukan anak ya. Yang menilai siapa? Pasien. Jadi yang menilai pasien kita, itu yang lebih hebat dari kita. Pasien kita, bukan kita. Kita merasa hebat nih, tapi pada pasien nggak dapat Pak. Belum dapat. Nah, nyata ya. Pasien lah yang menilai, bukan kita. Biar makan lagi. Ya. Belum makannya. Kencang baru makan. Lu belum makan tenaga lu bisa. Nyaman, Pak. Dapat nggak? Masih kurang. Saya kurang masih. Ya kan? Mulu sih. Nah, gitu. 3 lapis tuh. Oh, mentah. Tuangin, Ustaz. Ya totok lagi. Satu lagi. Iya. Si Fajar suruh notok. Oh, tengkorop 15.000. Bukan yang makan cabai tadi. Oh, tadi. Bukan. Si Fajar mana ya si Fajar? Temen aja kayak. Ya, jelas ya. Nih, saya tekan lagi nih. Oh, ya Allah. Ini kena kukunya kalau nggak gitu tadi. Kena kuku tadi tuh. Ini banyak bekas kuku kan? Beliau tahan aja, nggak enak. Namanya apalagi gratis kan. Gratis. Ditatap berulang-ulang. Pasrah tapi enak. Ya, yang sakit mata karena diabetes ya. Yang sakit mata karena diabetes. Kali 3,5 tuh Pak ya. Insyaallah bisa diatasi dengan tetap punggung. Yang sakit mata karena diabetes, ya. Jadi Ustaz cara penekanan itu cuma Ustaz. Kok bisa gitu Ustaz? Ini kan didorong nih. Ini tetap dorong nih. Ini bantu nih. Jadi dia naik. Jadi dia naik. Jadi dua-duanya bekerja tangan kita. Ya. Kalau terus Ustaz sama. Plus minus silinder glukoma katarak ya. Mata lah. Yang sakit mata karena diabetes ini makin kena nih. Ganggu juga mata pencarian. Nyusul. Ini makin dalam nih ya terasa ya. Terganggu juga mata pencarian. Ya kan tapi nyusul matanya yang bermasalah. Ini makin pegel nih ya. Lebih luas kayaknya titiknya. Ya, jadi kita pun mengulang-ulang, menariknya tuh berkali-kali, nggak satu kali langsung dapat. Jadi kayak Pak Yusrijal ini sudah tahu seperti ini, udah datang kemari kepada keluarga terutama istri setiap hari Pak Yusrijal. Jadi kalau pas lagi baksos baru kita bantu. Jadi jangan Nah tuh, pulang. sedalam itu ternyata. Insya Allah. Ya, jadi nekannya berulang-ulang. Dia balik lagi tekan lagi, balik lagi tekan lagi, ya. Lama-lama kan naik terus kan. Tuh. Jadi ini mendorong nih biar dia naik. Iya Ustaz. Ya, ini dorong lagi tuh, ulang lagi, dorong lagi, naik lagi dia kan. Turun, dorong lagi gitu. Sampai macam punya Pak Regar sampai kecil gitu Ustaz ya. Iya, sampai, betul. Sampai kecil. Lama-lama dia hilang, insyaallah. Bagaimana membedakannya di rasanya itu? Dia ada tebel, di bawah tebel memang. Lama hilang deh. Ya, ini kan berulang-ulang harus tekan. Karena memang dia turun lagi, didorong, turun lagi, dorong lagi tuh, naik lagi kan. Nih. Belum. Tek, dapat nih pegelnya luar biasa, baru tekan lebih lama gitu ya. Sudah ada mengalami.
Masya Allah. Oh, nyata ya, tebalnya luar biasa. Luar biasa. Itulah yang menekan saraf mata. Ini 3 lapis ya. Ya, Berlapis-lapis. ya. Baru satu lapis. Setengahnya malah. Dapat ya sudah ya. Iya. Dapat ya? Tanya pasien. Nyari Ustaz ya. Iya, kita kan menyari. Sabar aja kalau sakit. Dapat ya. Yang penting enak tidur sebentar. Berarti yang paling tebal Ustaz ya. Ya, paling tebal. Ah, dapat tuh. Ya. Nah, langsung naik kan? Oke Pak Wan, apa Pak Jul? Pak Wan. Jelas ya. Nih ya. Baru kita gini nih. Aman kayaknya nih. Nih yang paling terasa ini nih, ya. Diginin terasa juga nih. Sisanya masih ada sedikit nih ya. Ini yang paling terasa di bawah ini nih. Nih tuh. Ini Pak Yus ya. Nah, ya Pak, sekarang yang menekan siapa? Cari, tekan, getarkan, terasa tuh yang glek-glek di situ. Nah itu, terasa nggak? Itu dia titiknya. Geledek. Ya, gluk kan? Apinya cowat. Gluk kan itu kan? Itu penyumbatan utama di bawah. Kalau kita nggak tekan nggak terasa. Makin dalam nih Ustaz. Ya makin dalam. Tekan terus ya Pak. Lihat saya. Di bawah kan? Ya. Macam berlubang Ustaz. Iya. Tapi ada gluk-gluk di atas itu, di bawah itu. Gluk-gluk di bawah. Ada gluk-gluk di bawah itu. Yang dalam kan. Tekan baru terasa yang gluknya. Kalau nggak ditekan nggak terasa. Gluk-gluk di bawah itulah itu yang lari-lari. Oh ini yang lari-lari saja. Ya itu yang utama. Dalamnya kan itu bukan otot. Bukan otot. Kayak bunyi-bunyi lah. Otot kan di atas. Di bawah itu kan penyumbatan. Oke, tekan Bang. Yang di bawah ya, gluknya di bawah ya. Iya, geledek. Iya. Bantu. Dalam Ustaz. Ya di bawah. Bawah dasar laut. Itu Sampai ke dasar laut. Pas Pak Yus, kurang. Pas ya. Oh nggak kena yang tadi. Tarik sini Bang. Tarik sini ya. Ya, ini gini. Coba. Tangan kirinya. Tarik. Terasa Pak Yus? Mas kuku. Terasa? Kan pas nggak? Katakan. Belum. Katakan Pak Yus. Katakan. Katakan. Pak Yus. Pak Yus. Bangun terus. Belum. Kena dia. Lari ke bawah itu. Lari-lari kayaknya ini kelerengnya tuh. Kayak ruang operasi ya. Dapat? Belum. Belum. Dapat. Sakit. Mulutnya ketekan kepalanya ketutup. Ayah dia jauh. Lari ke atas aja. Biar pakai tangan yang ini. Tangan satu ke sini. Sini. Ah, gitu. Tangannya. Nanti baru bantu apa? Nekan ya, ininya macam Ustaz bikin tadi. Nah dapat. Iya. Pas Tuh, tuh. pas. Dapat. Lari. Balik lagi. Cepat kejar. Larinya kemana? Lari kemana? Lari. Itu pas Pak Yus. Pas. Ngomong Pak Yus. Ya. Mertua dan Pas ya. Pas. Gas. Tambah lagi gas. Dan gas terus. Tambah lagi Dan gas. terus nanti kolab motornya. Itu terasa pas. Oh, terasa. Oh iya. Oh ini dalam tuh. Oke. Kita cek lagi. Pas berarti. Gas. Udah lah. Jauh kali mencari. Dibersihin semua dulu, diratain semua. Biar merata ya. Dihapus dulu. Iya dihapus. Dihapus. Hapus. Dihapus dulu. Dihapus dulu. Ketahuan. Ini tuh ya. Masih tebal banget itu. Iya masih pegel. Nih Pak. Dia pegel enak ya. Masih pegel banget itu. Ini ya yang masih pegel nih. Tinggal ini dikit lagi di sini. Dulunya pun Pak Yus ini apa Ustaz? Ngelas itu. Oh. Ngelas di kapal itu. Iya Pak Yus. Masuk batu kepala. Brem itu. Apa gerenda Percikan. Oh. gerenda ketokan itu Iya. Oh tuh ya. Itu pas. betul kali Ustadz pas lah. Ini yang paling pegel. Ini Ini termasuk udah yang beda lagi dari yang tadi. oh beda ya Ini lebih ke atas. termasuk cita-citanya Pak Yus nih Pak Ustadz.
datang kemari Ustaz Pak Yus ini pokoknya bahagia dia banget. Alhamdulillah untung kali Pak Yus. Jadi Pak Yus nanti orang kedua kayak macam Paregar, buka tetap punggung di Belawan. Langsung buka. Kalau rezeki kagak kemana Pak Yus. Ya kan? Naik kapal ombak tinggi ya enggak? Gunung tinggi kudaki ya. Laut dalam ku seberangi. Pak Yus mana naik kapal laut? Nggak naik dia, atau nyerit nggak naik. Udah naik gunung kakinya pegal. Bukan kapal laut naik kan? Naik deh. Iya itu pegal. Nah, itu pegal Ustaz. Ya ini yang paling utama, paling pegel luar biasa. Masih banyak tuh. Itu Setebal. terasa ke tangan juga ada nggak Ustaz? Ya ini ke tangannya pegel banget. Betul. Banyak bola bekel itu di situ itu. Ini bulunya kok hilang ya? Bubur. Solar, nggak solar. Solar di tangan pakai solar. Oh, Dulu Pak Yus ini kerja di kapal. suka kali komentarin orang. Iya, kapalnya kapal apa itu? Itu kan ganggu konsentrasi orang aja. Nah, ini ya. Glok Bu ya. Yang masih glok itulah penyembatannya ya. Glok tuh. Ini masih panjang nih, masih tebel tuh. Kadang mau gencet 3 dia. Hmm. Berarti habis operasi itu juga ya. Tuh ya. Jelas ya. Nih, lama-lama dia hilang nih. Nah, tuh kalau udah hilang udah insyaallah tidak menekan saraf mata lagi ya. Enggak menekan dia. Ustaz. Ya, udah nggak menekan saraf mata, maka pembuluh darah pun nggak ketekan. Secara alami darah lancar, nutrisi mulai datang ke mata, otomatis recovery matanya ya. Insyaallah bisa pelan-pelan makin jauh ya, jarak pandangnya makin jauh. Insyaallah 2 meteran ya jarak pandangnya, 2 meter. 2 meter. Cuman yang kanan kalau yang kiri biasa. Kiri normal ya. Cuman dari yang kemarin di totok pertama itu udah agak terang. Udah nambah ya. Terangnya. Jarak pandangnya belum terang. Ya, terang dulu berjarak pandang. Bercahaya. Kalau jarak pandang belum terang juga pakai wiper ya. Kalau mau terus terang, pakai tidur. Iya betul. Nih, Masya Allah. rasa sekali tuh begini tuh. Wah, ini nah tuh lari tuh dia tuh. Minta Allah Pak Yus. Tuh. Agak ke bawah kan? Ya. Agak ke bawah dia. Berarti mesti harus berulang kali. Iya terus berulang-ulang. Lama-lama kena semua. Insyaallah. Secara alami makin tipis. Ini kan udah pegelnya udah agak kurang kan? Pegelnya agak kurang. Ya begitu ya. Gangguan mata. Kita berlanjut gangguan jantung. Nah ini nih jantung ya terakhir ya. Jadi teman-teman harus bisa menemukan titik utama jantung belikat kiri ya. Ini gangguan jantung. Yang ada masalah jantung silakan ya ditotok saudaranya atau orang tuanya yang ada di rumah sakit, yang ada di rumah, yang punya keluhan jantung. Contoh apa? Aritmia ya. Jadi secara alami insyaallah bisa diatasi dengan totok punggung ya. Gimana titik jantung? Nah kita cari bagian yang paling tebal yang menekan. Ini ya tebal ya, pegel ya. Yang paling pegal menekan titik jantung. Belikat tengah-tengah ya. Nah, belikat tengah-tengah. Kita cek. Ya Allah, ini juga udah ada penyumbatan ke jantungnya ya. Tapi belum pernah cek jantung ya. Belum. Tapi udah cepat capek ya. Iya. Nah, sekarang kita cek ya. Kalau dokter harus pakai apa tuh? CT scan atau kateter ya. Kita pakai jempol, coba kita cek. Kalau digini udah nggak ada gundukannya, berarti sudah bersih jantungnya. Yang ngeceknya gitu aja. Gundukan sini. Ya, kalau masih ada, gluk, ya kan? Ada ini Pak. Kalau di kateter kira-kira berapa persen? Sekitar 2 titik penyumbatan. Mungkin sekitar 30-60% lah ya, nggak sampai mungkin. Nah itu. Terasa ya? Itu cara mengecek penyumbatan jantung. Enggak, bukan kayak pasir, gundukan. Kursi tidur. Gundukannya Pak. Nih. Guli-guli. Tuh. Tuh gundukannya itu.
Tuh gundukan ini yang harus diperlemakan. Jadi yang sakit jantung ya, tekan pelan-pelan gundukannya ya, jangan sampai dia lari. Kita lihat nih, saya nggak menekan otot kan, cekung. Ya, itu buktinya Ustaz ya. Ya, jadi dibilang otot umum menekan otot, bukan, kita nggak menekan otot. Salam waras, kita waras, kita waras ya. Kita nggak menekan otot. Tuh, kalau otot ditekan nggak mungkin cekung, ya. Pasti balik dia. Ya, kalau otot pasti kenyal. Ya. Yang kita tekan perlemakannya. Nah, penyumbatan bisa di dalam pembuluh darah, bisa di luar ya. Ini ya teman-teman di rumah yang sakit jantung orang tuanya, ya, silakan dipraktekkan, tekan pelan-pelan. Ini yang menyelamatkan insya Allah ya. Ya, yang menyelamatkan sakit jantung. Silakan dipraktekkan, tekan. Sumbatan utama Ustaz. Ya, sumbatan utama. Tekan, getarkan pelan-pelan. Gundukan penyumbatan tadi, itu titiknya. Kalau kita tekan sudah rata, berarti penyumbatan sudah bersih. Silakan di kateter lagi. Tapi kan nggak mungkin di kateter pertama. Bulan ini, besok bersih kateter lagi, nggak mungkin kan? Ya, nah, dengan cara apa ya? Mungkin di EKG atau apa? Cara awal lagi. Hingga tidak ada indikasi penyumbatan gitu ya. Kita cari lagi tadi yang ke jantung ya. Nah, jadi penatok belikat sebelah kiri. Cara mendeteksinya kemarin belum sempat kita praktekkan ya di Jambore ya. Bagaimana tahu sudah 0% Ustadz? Nah, kalau sudah tidak berbekas. Oh. Ya. Tekan nih kan berbekas nih ya. Kalau hilang berarti udah clear. Nggak ada ditekan nggak berbekas lagi sih sudah minimal sudah tipis berkurang. Iya. Kali itu bukan penyumbatan. Susah amat nandanya. Enggak. Ya, minimal ya sudah berkurang lah, mungkin nggak 0% ya. Iya. Tapi tadi yang kemarin cerita sampai 0% siapa tuh? Dari mana tuh? Ibu itu kan? Bukan yang bapak-bapak tuh. Ya. Ya, jelas ya. Nah, itu masih ada penebalan kan? Nah, tekan lagi, getarkan lagi. Pegal di sini, Pak Yus. Pegal banget ya. Dari Jambi soalnya. Ya. Dari Lampung Ustaz. Iya, sampai 0% kemarin kan? Iya. Ada kan? 10 kali kalau nggak salah ya. 0%. Nama tanda ya. Nama tanda ya, warna Ya. agak hitam. Ya. Nah, ini titik jantung. Yang sedang sakit jantung, silakan dipraktekkan. Contohnya apa sakit jantung? Ada aritmia, ada AV block 2, ada ERVD, ada sleep apnea, ya, yang dia serangan waktu tertidur, waktu tidur serangan. Ya, jadi terkadang dia bisa jadi besok nggak bangun lagi. Ya, itu sesak waktu tidur. Insya Allah, silakan dipraktekkan yang sakit jantung ya. Apapun sakit jantungnya, totok sekitar belikat kiri, dicari penyumbatannya dengan cara tadi didorong dia ke belikatnya ya. Yang gluk itulah penebalan penyumbatannya ya. Maka ditekan lagi pelan-pelan ya hingga dia terurai ya. Ingat, kita tidak menekan otot ya. Kita menekan penyumbatan. Nah, itu ya, terasa sekali itu. Ini dia lari kalau ditekan terus. Nah, diam gitu ya. Ya, ini sudah pelan-pelan berkurang. Bahkan yang ditotok pun sudah banyak langsung berkurang penyumbatan ya. Ya, silakan yang ada penyumbatan jantung, yang ada masalah jantung, jantung bocor, jantung bengkak, pompa jantung lemah dan lain-lain ya. Silakan cari penyumbatan di sekitar jantungnya, lalu totok dengan cara tekan getarkan ya, tekan getarkan. Ini yang paling pegel ya. Ini bagian yang paling tebal yang dirasa pasien kita paling pegel ya. Kita bisa merasakan tuh. Nah, inilah bagian yang paling tebal yang kita rasa. Pasien rasa paling pegel gitu ya, tebal pegel gitu ya. Ini dia nih tuh ya, pelan-pelan lagi tekan. Nah, tuh terasa tuh. Gluk tuh Pak Yus ya. Itulah penyumbatan utamanya.
Kalau itu sudah hilang, maka secara alami insya Allah jantungnya bersih. Silakan dibuktikan dengan kateterisasi atau di scan. Ya, kalau geloknya masih ada berarti masih ada penyumbatan. Tuh, ya. Berarti stopnya itu Nah, sebelum gelaknya itu. ya, kalau pasien kita sudah kita cek ini rata awalnya 90% jadi 30%. Tapi masih berbekas, ada berbekas ya, tapi lebih tipis bekasnya ya. Ada yang 80 jadi 20. Itu ada cek medisnya ya. Berdasarkan cek medisnya yang 80% tinggal 20%. Ya, jadi bisa dibuktikan secara medis ya. Silakan dipraktekkan yang sakit jantung. Nah, ya. Ya, yang di rumah sakit silakan tekan, getarkan, belikan sebelah kiri. Cari bagian yang terasa paling tebal lalu tekan pelan-pelan, yang dekoknya paling dalam itulah penyumbatan utama, ya. Jadi kita bisa cek kira-kira yang nggak pasti juga berapa persennya ya. Kalau sudah nggak berbekas lagi cekung berarti sudah bersih penyumbatan di jantungnya. Itu teknik totok punggung untuk mengecek penyumbatan di jantung ya. Jadi insya Allah bisa kita cek, cuma tidak bisa kita pastikan berapa persennya gitu ya. Kalau sudah rata kita gini kan, nah, nggak ada lagi jenggelengan, nggak ada lagi polisi tidur, berarti polisinya tidak tidur. Ya kan jenggelengan kan? Belum. Semudah itu Pak mengecek jantung. Masya Allah. Walaupun kita dibilang tidak waras. Tapi bisa dibuktikan ya secara waras insya Allah ya. Silakan dibuktikan ya yang sakit jantung, jenggelengan, gluk, ada penyumbatan kan berarti kan. Lalu tekan pelan-pelan untuk diurai penyumbatannya ya. Ini lama-lama jenggelengannya hilang. Ya lama-lama dia terurai penyumbatannya. Nah, maka secara alami dia berkurang. Nah, ya. Kalau masih kayak gini berarti masih ada penyumbatan. Kalau nggak ada penyumbatan, kita tekan dia balik tipis bekasnya. Ya betul. Kalau sudah tipis, nah mungkin macam ini nih ya bekasnya itu ya sedikit ya. Kita tekan sekeras apapun ya segitu aja. Ya. Itu berarti penyumbatan sudah tipis, sudah jauh berkurang, sudah aman insya Allah ya. Mungkin sekitar 30% kah kira-kira ya. 20%. Ini pegal sekali itu ya. Nah inilah penyumbatan jantung ya. Yang sakit jantung silakan dipraktekkan. Nih ya titiknya. Udah berapa itu? Banyak ya. 300-an. Ya, ini yang titik jantung, yang sakit jantung. Tekan. Nah, itulah yang cekung itulah penyumbatan jantungnya. Getarkan lagi ya. Yang sakit jantung, yang punya masalah jantung, silakan dipraktekkan ya. Nah, punya masalah jantung, penyumbatan jantung ya, detak jantung bermasalah, apalagi itu. Ya, yang punya masalah jantung, bocor jantung, ya, bengkak jantung, katup jantung dan lain-lain, ya. Dengan izin Allah, semuanya dapat diatasi dengan totok punggung, ya. Silakan dipraktekkan, silakan dibuktikan, silakan dicek oleh dokter, ya. Silakan tetap cek dokter, ya, untuk dipantau secara medis. Silakan, ya. Totok punggung insya Allah tidak bertentangan dengan medis ya. Nah ini silakan dibuktikan secara medis ya. Jadi yang punya masalah jantung orang tuanya silakan anaknya mempraktekkan. Nah belikat kiri, tekan getarkan. Lebih gampang kita cek aja dari bawah ya. Dari bawah ya, tidak ada penebalan. Terus ke atas samping belikatnya ada penebalan. Di mana terasa? Nah, disinilah mulai terasa penebalannya ya. Terus ke atas lagi, ini ada juga sedikit penebalan ya, terasa juga. Ke atas lagi ada ya, tapi ini sudah mulai otot ya. Nah, ada juga penebalan masih ada lemaknya, tapi ini lemak di atas otot. Nah, inilah lemak yang menekan sampai ke bawah yang di sini. Nah, itu ya. Itu cara pengecekan penyumbatan jantung. Gluk. Nah, itulah lemaknya. Sampai ini bersih, ya nanti ini otot ke sini udah nggak ada masalah ya. Yang kita tekan penyumbatan bukan ototnya, ya.
Negatif Ya, ya. mulai dari sini ya. Nah, ini bersih terus, sampai bersih terus ya. Bersihkan terus. Ini bersih berarti sudah penyumbatannya pun insya Allah hilang, berkurang minimal ya. Kalau ditekan tidak berbekas lagi, berarti sudah bersih. Nah, masih ada. Tekan lagi ya. Sesimpel itu ya. Cuma tadi kita nggak bisa pastikan berapa persennya ya. Mungkin tinggal 11%, mungkin tinggal 10% ya. Yang jelas semakin tipis maka persentasenya semakin kecil. Jelas ya. Jadi yang punya masalah jantung silakan ditotok orang tuanya sambil nunggu. Nah, kemarin pasien saya nunggu 4 jam harus tindakan medis, tekan berikat kiri, gagal napas ya. Tertolong dengan izin Allah gagal napas ya. Jadi ini titik utama serangan jantung ya. Yang serangan jantung ini titik utamanya ya. Silakan. Sebelum serangan totok aja dulu. Ya jangan nunggu serangan ya. Serangan kan nanti kita dibilang bohong kan, takutnya kan. Nggak bisa itu. Nah sekarang buktikan sebelum serangan jantung kita deteksi penyumbatan di jantung. Kan penyumbatan kan nanti efeknya serangan jantung ya. Jadi sebelum serangan jantung kita cek ada nggak penyumbatannya. Dan itu sudah kita bersihkan sebelum terjadi serangan ya. Jangan nunggu serangan ya. Nah, kita sudah bersihkan sebelum terjadi serangan. Jadi yang mau periksa penyumbatan jantungnya silakan hubungi terapis otot punggung terdekat. Ya, yang mau mengecek penyumbatan jantungnya silakan hubungi terapis otot punggung terdekat ya. Yang ada geraha apa tuh? Geraha topung uar ya. Insyaallah nanti seluruh Indonesia yang punya geraha topung uar ya. Nah, itu nanti sebagai tanda ya bahwa itu insyaallah sudah tahu cara mendeteksi penebalan di jantung ya, karena sudah kita beri standarisasi ya, sertifikasi ya. Kalau belum bisa berarti belum standar. Jelas ya. Jadi yang punya masalah jantung silakan diselesaikan secara kekeluargaan saja. Ya. Insya Allah ya. Dengan izin Allah bisa diatasi oleh anaknya sendiri ya. Yang punya orang tua silakan ditotok punggungnya pelan-pelan ditekan ya. Ditekan dia nyaman justru ya. Karena pasien saya sudah membuktikan yang Ustadz perlihatkan di TikTok itulah titik utama yang saya tekan waktu saya serangan jantung. Pakai botol minyak kayu putih. Ditekan sekeras-kerasnya Ustadz sama anak saya langsung bisa bernapas. Jadi kalau ada yang bilang totok punggung itu bohong, bilangin saya Ustadz ya. Gitu ya. Ini testimoni pasien saya. Beliau bersedia tuh menjelaskan tuh ya. Kalau ada yang bilang totok nggak ada manfaatnya, totok punggung bohong, bilangin saya Ustadz. Saya itu nyawa saya di situ katanya kan. 4 jam nunggu tindakan medis, saya nggak bisa napas, gagal napas, ya. Cepat-cepat ditotok belikat kiri, pakai botol minyak apa tadi tuh? Kayu putih. Minyak kayu putih, masya Allah, ditekan sama anaknya. Mau ditekan pakai botol minyak kayu putih? Apa efeknya? Lecet pak. Dulu Ustaz, lecet punggung saya katanya, tapi saya berterima kasih karena selamat saya. Ya, nyata pak. Jadi bukan kita omong kosong ya. Jadi pasien kita sudah membuktikan. Beliau bilang kalau ada yang bilang nggak ada manfaatnya totok punggung, bilangin saya Ustaz. Kalau ada yang bilang bohong totok punggung, bilangin saya Ustaz. Makin tipis. Biar saya jelaskan. Iya makin tipis. Ya. Udah berkurang pegelnya kan? Iya. Masya Allah Pak Yus. Nggak sia-sia dari Medan. Itu doa dan harapan Pak Yus. Pegelnya berkurang ya? Pegel berkurang, masya Allah. Jelas semua ya? Ini titik jantung ya, yang serangan jantung balikat sebelah kiri, masya Allah ya. Yang sakit jantung silakan dibuktikan, dipraktekkan ya. Jangan diperdebatkan, dibuktikan dulu saja, dipraktekkan tiap hari. Yang orang tuanya sakit jantung silakan pagi ditotok belikat kiri, siang totok belikat kiri, malam pun totok belikat kiri. Nanti buka klinik khusus spesialis belikat kiri. Pak, totok saya pak, sakit apa? Sakit lambung, mohon maaf pak, saya khusus belikat sebelah kiri. Makin jantung. Spesialis belikat kiri ya.
Spesialis belikat kiri berarti SBK. Spesialis belikat kiri. Ah itu, ini tolak ukurnya. Makin tipis, pegel dia kan? Pegel sekali. Pegel sekali. Ya, dan kita tekan tuh terasa pegel. Nah, makin lama makin hilang insya Allah. Kalau nggak ada berbekas lagi ditekan, berarti sudah bersih. Tuh simpelnya itu. Ya. Tapi tebalnya udah pegelnya udah hilang, udah berkurang. Udah berkurang ya pegelnya ya. Subhanallah. Jadi salah satu ciri sakit jantung sering pegel juga sih di belikat kiri. Sebenarnya naluri itu ada, betul, menjalar ke tangan, lalu ke leher kan, mulai ketarik tuh di rahangnya kan, nah itu baru gebios keringatnya keluar, itu sedang serangan, sesak napas, sakit dada kan, Saya sekali sampai ke depan. nah itu baru cerita, itu masalah jantung, jelas ya. Wah, ini kalau ke dokter udah banyak komplikasi. Ya. Jantung kena, pinggang kena. Ya, yang sakit jantung silakan dipraktekkan ya. Yang sakit jantung silakan dipraktekkan pada orang tuanya yang sakit jantung dengan izin Allah ya. Selesai semua masalah jantung. Bahkan kita notok yang pasiennya tidak punya saluran jantung. Subhanallah. Ternyata darah lancar secara alami, dia keluar pembuluh darah jantung yang secara alami muncul ya kan ya, jelas ya. Jadi yang tidak punya saluran jantung dengan izin Allah selesai juga dengan totok punggung ya, silakan dipraktekkan. Yang jantungnya bocor ya, yang aritmia, yang apalagi itu kartupnya bermasalah tadi bocor ya, klepnya ya, bengkak jantungnya, apalagi ya yang punya masalah jantung silakan dipraktekkan ya. Yang punya masalah jantung silakan dipraktekkan. Lebih enteng nggak napasnya? Lebih ringan. Subhanallah. Sekarang duduk titik jantungnya berbeda ya. Kalau duduk dia agak naik sedikit. Tadi posisi berbaring ya. Nah kalau serangan jantung ya dia mungkin kita pegangin dulu lama rame kan kanan kiri biar dia posisi duduk. Maka titiknya naik ke atas, naik ke sini ya. Titiknya bukan ini lagi nih, tapi ini di atasnya. Jelas ya? Nih Pak Yus ya. Nah, tadi kan di sini nih. Ya, begitu duduk di sini dia tuh. Nah, ke atas ya Pak sedikit. Iya, kan tadi tidur kan turun otot dan penyumbatan. Begitu duduk dia kan naik, tegang lebih kencang kan? Nah, inilah titik utamanya nih. Ini bisa kita bersihkan ini insya Allah ya. Ini yang paling utama ya, yang paling pegel dirasa. Nah, jadi ketika serangan jantung, ini titik utamanya. Kalau posisi duduk ya, dia sedikit naik. Nah, subhanallah. Ya, serangan jantung ini titik utamanya kalau posisi duduk. Nah, berbeda kan? Ini tadi tidur, ini duduk. Ya di atasnya sedikit ya. Silakan yang orang tuanya sakit jantung sambil duduk boleh, sambil ngobrol ya, sambil ngobrol nih jantungnya ditotok nih, tekan getarkan terus nih ya titiknya ya. Yang orang tuanya sakit jantung sambil duduk sambil ngobrol, tapi nggak boleh sambil ngerokok ya. Lagi sakit jantung sambil ngobrol sambil ngopi boleh lah ya. Ini titik utamanya pas di atasnya ya. Nah, udah mulai agak kendor ya. Subhanallah. Ini ya, tinggal ini ya. Tinggal dikit lagi, Masya Allah. Ya, di atas dia. Nah, ini ya. Terus tekan, getarkan. Nah, selama ini Pak Yus merasakan ya. Sampai tembus depan dada ya. Masya Allah. Sekarang terasa enteng nggak depan dada tuh? Enteng kali Pak. Kenapa lampu merah ditabrak Pak? Belum merah kali Ustaz. Belum merah kali.
Sabar aja. Nggak ada yang mengalah. Enteng kali ya, Mas. Terbaja. Yang ke jantung, orang tuanya yang serangan jantung cepat-cepat ya, toto belikan kiri, tekan getarkan cepat-cepat ya. Ya, mengurai penyumbatan dengan izin Allah, langsung lega napasnya. Tekan boleh macam ini ya. Ditekan tuh apa dia bilang? Apa yang menyelamatkan Bapak waktu serangan jantung 8 bulu tangkis? Dorongan dari belakang. Bukan tekanan di dada, dorongan dari belakang. Itu yang bulu tangkis ya, Pak Harudin. Nah, itu titiknya. Dorongan dari belakang katanya Ustaz, bukan tekanan di depan. Jadi yang serangan jantung dengan izin Allah, yang menyelamatkan dorongan dari belakang. Itu kata orang yang sudah tidak ada napas ya, gagal napas serangan jantung. Dorongan dari belakang, subhanallah ya. Itu terjadi di Makassar ya, pada saat bulu tangkis ya, bertanding bulu tangkis lah mereka di hadapan dokter jantung. Ada yang serangan jantung, tekan dada, ternyata mendelik matanya. Ada total punggung di situ. Dengan izin Allah minggir semua, subhanallah. Disuruh minggir dokter sama beliau tuh, Pak Kahar ya. Kenapa Pak Kahar berani mengusir dokter? Subhanallah. Karena saya yakin Ustaz, ya langsung saya tekan, atau berikat kiri saya tekan, dalam hitungan detik Allah selamatkan. Dalam hitungan detik ya. Jadi ini titik utama ya, Pak Yus bisa merasakan ya. Jantung di belikat sebelah kiri ya. Titik utama serangan jantung belikat sebelah kiri. Titik utama serangan jantung belikat ya. Jadi pemirsa semua yang ada keluhan jantung, jangan nunggu serangan mereka, maka seranglah dengan totok punggung. Subhanallah ya. Dengan izin Allah tidak terjadi serangan jantung ya. Jelas ya semua ya. Nah, makin enteng Pak Yus, makin enteng. Ini kalau makanan sudah mulai terasa tipis ya. Subhanallah. Ya, terasa tipis. Ya, Masya Allah ya. Jelas ya. Makin nyaman. Apa? Pegalnya berkurang. Pegalnya berkurang. Ya. Ya, ini penyumbatan. Bentuknya apa nih pola penyumbatan? Udah merah ya? Udah mulai merah, darahnya berarti sudah mulai mencair ya, sudah mulai mencair. Ini saya tekan lagi. Aduh, ini enak banget nih di sini ditekan ya. Pegalnya terasa tuh. Ya, digempur boleh kayak gini ya. Digempur namanya nih. Ya. Terasa banget kalau gini ya tuh. Atau pakai jempol gini ya. Yang dokter Ola bilang tadi itu ya. Pakai jempol. Nah, jelas ya. Subhanallah. Nah, ini masalah jantung dengan izin Allah selesai dengan totok punggung. Demikian ya yang bisa disampaikan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaki masih ada kaki? Masih. Tapi nggak sakit kan? Hah? Jantung saya. Bengkak aja. Makasih banyak Ustaz. Jazakumullah. Ya ya. Tapi sekarang nggak sakit. Jalan nggak tapi lepas. Jalan. Bengkak ini Pak. Udah lama bengkaknya? Berapa tahun? 6 tahun. 6 tahun. Itu bengkaknya apa? Nggak tahu tahunya bengkak. Coba cek. Cek penyumbatannya aja ya. Bengkaknya kayak gimana coba? Cek bengkak. Lihat. Ini di sebelah. Oh, itu kayak asam urat tinggi. Nah, ini kan kecil. Ya, kita cek ya. Samegi masuk. Ya. Tengkurap. Udah lewat jam praktek ini kita. Terakhir ya. 16. Yang kiri ya? Kanan. Kanan. Oke, langsung ya. Kita cek langsung kaki kanan ya. Ya, langsung kita cek kaki kanan ya. Kaki kanan. Sana kendori Pak. Kendorin aja.
Cuci darah masih bisa insyaallah ya. Cuci darah total rutin tiap hari, kalau perlu sehari 3 kali ya. Ya. Oke. Kita cek keluhan kaki ya. Yang punya keluhan kaki. Saya langsung ke sumber masalahnya ya. Oke. Kita berada di Cigudeg Bogor, sedang berada di Cigudeg Bogor. Nah, ini titiknya. Ini Pak. Ya. Yang paling apa nih? Kelihatan tuh. Paling cekung, ya kan? Kelihatan kan? Baru kita cek sekarang. Nah, tekan, gluk turun. Ya. Yang paling cekung. Kita lihat nih cekung nggak dia kan? Ya. Nah, tekan pelan-pelan. Sumbatan ke kaki ya. Nah, kelihatan ya? Cek coba. Segini. Segini sakit. Sakit nggak? Hah? Sakit. Ketarik ini. Begitu ya? Oke. Kita tekan lagi yang pengapuran kaki ya. Itu cara ngecek pengapuran kaki ya. Ada sedikit pengapuran. Tekan lagi ya, pelan-pelan. Yang pengapuran kaki sekarang ya, yang orang tuanya pengapuran kaki. Lancarkan darah ke kaki ke lutut ya, maka otomatis pelumasnya muncul lagi ya. Insya Allah secara alami pelumasnya muncul lagi ya. Jadi yang pengapuran lutut ya, ada yang dari Bengkulu waktu itu pelatihan dia, usia ibunya 84 tahun. Kalau jalan kemana dibantu 2 orang karena pengapuran lutut. Toto tiap hari selama 4 bulan. Maka otomatis ya, kalau sudah pasang ring aman ya, biar tidak nambah ring lagi yang jantung ya. Yang sudah pasang ring ditato aman, biar tidak tambah ring lagi, karena pasien saya ada yang pasang 12 ring jantungnya ya. Di Singapura dia sana 12 ring kan? Iya. Kalau Indonesia cuma 7 kan? Enggak, di Indonesia Indonesia 12 ring. 12 ring. Entah Indonesia atau Singapura. Yang jelas dia 12 ring. Sekarang nggak bisa pasang ring lagi, harus di bypass. Akhirnya ditato punggung. Alhamdulillah ya. Itu bertahap ya. Ditato dia tidak sesak. Ya, pengapuran lutut. Yang pengapuran lutut orang tuanya silakan dipraktekkan ya. Cari penyumbatan yang mengarah ke lututnya. Nah, itu di atas panggulnya. Ini ya. Segini kan? Sakit apa Bang? Sakit? Enggak. Enggak sakit. Lagi terus sampai pantat. Sakit. 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 Dikit lagi. Sakit lagi dekat Panggung. Jangan Pak, jangan dipaksa. Terus sedikit lagi itu sampai pantat. Ya. Nempel lah. Ikat pakai tali tuh. Ya, kencing manis bisa insyaallah. Saraf penjepit L4 bisa insyaallah ya. Ya. Yang saraf penjepit L4, L5 insyaallah bisa ya, diatasi dengan tetap punggung. Insyaallah cari di sekitar atas panggulnya. Kita tekan lagi pelan-pelan ya. Kita merasakan penyumbatannya, penebalannya ya. Ini bagian yang paling tebal itulah kita fokus lebih lama ya. Udah di situ aja fokusnya, nggak usah kemana-mana, ya kan? Kan saya nggak kemana-mana. Di atas pinggul sudah kan? Ya itu aja terus.
Kadang-kadang kita enggak, sini udah, sini lagi, sini lagi, sini lagi. Kemana-mana kan. Udah, tadi saya di sini aja, karena sudah tahu ini penyumbatan utama. Macam nyapu lantai itu lebih tebal debu, lebih tebal sampahnya. Ya di situ aja terus sampai bersih. Ya kan? Ada kalau yang gitu datang gini lah, Ustaz. Kita mulai gitu aja, oke, Ustaz. Apa harus GT dulu? GT dulu nggak apa-apa, GT lah kalau pasien umum ya. Oke. Baru ketika focusing, finishing, udah di sini aja lebih lama. GT dulu. Ini kan finishing kan? Ini langsung finishing aja. Iya. Nyetarkan lagi kan kelihatan kan? Kan saya bilang tadi nih yang paling dalam tadi kan? Betul kan? Ternyata yang paling dalam di situ, ya. Cek lagi kakinya. Sakit pantat. Ya, Sakit. Sakit. Hah? sakit. Ya. Yang patah tulang kaki belum nyambung bisa insya Allah ya. Pak Elvan itu tangannya ya. Sudah gabung kata siapa. Iya. Tapi ngilu. Ya belum, berarti belum tuntas. Ditutup lagi insya Allah. Bagian mata kaki cari di atas panggulnya ya. Ya, kita tutup lagi ya. Sampai lebih nyaman. Tekan lagi. Iya, pikir Wan. Pikir buat kopi. Atau malah kopi. Iya dong. Oh ya itu ada ceret sana ya. Yang gelas sana udah. Berarti kalau masih sana gelasnya. Tadi pikir lama nih pas lagi ngadonnya. Satu aja bikinnya satu. Syaratnya 5. Iya. Syarat. Ceretnya satu ceret. Pakai ceret saja. Gelasnya 5. Gelasnya banyak. Tolong kamu kalau cerita ceret dia jadi tahu. Oh apa itu? Dia jadi tahu. Apa jadi teko? Oh iya. Iya. Atau jengkol. Dia jadi tahu. Oh iya. Teko di ujung sana ada. Iya. Kau jamin ada sebentar. Iya. Kasih tadi. Bukan teko, deko kali. Nih Pak, saya tekan keras ya. Saya tekan keras ya. Yang pengapuran lutut orang tuanya walaupun usianya 84 tahun, 96 tahun ya, bukan faktor U ternyata, faktor P ya. Pengapuran lutut bukan faktor U tapi faktor P. Apa itu P? Penyumbatan. Kita cek ya. Nah, itulah penyumbatannya. ilaha illallah. Ya. Apa ke? Apaan sih? Bapak tuh Iya. Kita cek lagi ya. Bapaknya jangan minta tuh duit lagi. Yang pengapuran lutut orang tuanya ya. Silakan ditotok punggungnya. Kita cek lagi ya. Tekuk lagi. Masih bisa? Masih? Berkurang? sakit. Sakit. Begini. Nah, oke. Ya. Cek dirapatin jasad sampai malah sakitnya lah. Totok pengapuran lutut ya. Pengapuran lutut. Totok di atas panggulnya di samping sekitar L5 ya, L5 L4. Ya. Pengapuran lutut. Nah, itu ya. Mat buat aja mat, di situ ada apanya semua. Ya. Ya, yang pengapuran lutut ya. Apa? Berapa dia? Sangat bengkak namanya. Iya, ini peradangan Pak. Dan nggak lancar. Kalau lancar otomatis dia hilang. Sing ditotok di sini aja ya, jelas ya. Oke, cukup ya. Ya, demikian. Jadi nanti diteruskan sama Ya, sama Anwar ya. Ya. Pak Yusrijal gitu. Pak Yusrijal. Ya, apa itu berapa lama? Jangan saja. Diulang-ulang saja ya. Titik itu diulang-ulang. Sampai kalau perlu ya bisa 10 kali diulang terus, tekan lagi, getarkan lagi. Tekan lagi, getarkan lagi ya. Berulang-ulang aja tuh ya. Ya, kalau gagal ginjal gimana? Gagal ginjal totok setiap hari kalau bisa ya. Saraf penjepit ya di atas panggul juga betul ya. Tadi di samping belikat, samping lumbarnya ya.
HD alhamdulillah membaik. Ya, pasien yang HD hemodialisis, hemodialisa, insyaallah ditotok akan membaik ya. Semakin sering totok, insyaallah semakin cepat dia pulih. Ya, alhamdulillah pas ya. Kita sudah Jam 10. setengah 10. Insyaallah besok kita ketemu lagi di Cigudeg. Ya, Besok live pagi kelas. live kelas Tepung Uar, kelas Tepung Uar. Jadi buat pemirsa di rumah yang punya anak, punya keponakan lulus SMA ya paling tidak ya, usianya 17 sampai 45 lah mungkin ya, masih bisa untuk ikut kelas Tepung Uar selama 2 bulan. Selama 2 bulan ya. Tiap hari ya. Ya, setiap hari selama 2 bulan. Nanti setelah itu kita cek, kita uji. Kalau sudah bagus baru dinyatakan lulus ya. 2 bulan. Tepung Uar. Ya, nanti ketemu lagi besok malam insyaallah dan pagi di kelas Tepung Uar ya. Kelas jam 9 pagi insyaallah. Demikian disampaikan. Mohon maaf jika ada yang salah. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kita